Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 6 ayat 27 sampai 38. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikan juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Dalam Mazmur tadi dikatakan, pujilah namanya yang kudus. Namanya yang kudus. Kudus itu, karena kudus itu berarti melakukan sesuatu untuk Allah. Kudus. Bila orang mau menjadi kudus, lakukanlah segalanya menurut apa yang dikehendaki Tuhan. Itu kudus. Namanya yang kudus. Kalau kita mau melakukan sesuatu, katakan
atas nama Yesus Kristus, maka semuanya itu akan menjadi kudus. Dan kehendak Yesus Kristus tertuang hari ini kepada kita untuk melakukan suatu perintah baru, seperti yang dinyanyikan dalam bait pengantar Injil itu. Perintah baru kuberikan kepadamu. Kalau dulu kita mengenal hukum cinta kasih itu hukum yang tertulis, boleh diucapkan, aku mencintai, aku mengasihi lebih dari segalanya. Tetapi itu sekedar kata-kata. Tetapi sekarang Tuhan itu mengatakan, ini perintah. Hukumnya yang keluar dari mulut Tuhan itu dikatakannya perintah. Artinya kalau kita mau mengikuti perintah Tuhan itu, itulah yang diharapkan Tuhan. Dan sabdanya itu supaya kita saling mengasihi. Saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Seperti aku mengasihi kamu. Bukan kasih yang lain. Bukan kasih seperti yang aku ada di dalam pikiranku atau ada dalam perasaanku. Tapi kasih menurut pikiran Allah. Kasih menurut pikiran Allah. Dan kasih itu tertuang dalam Injil hari ini, bahwa tidak cukup kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu. Justru orang yang membenci kamu, kasihi dia, kasihilah dia, doakanlah dia. Itu sulit sekali. Kita tuh inginnya membalas dendam. Semua novel itu rata-rata pembalasan dendam. Kita puas apabila orang yang teraniaya itu kemudian membalas. Tetapi sekarang kalau kamu dianiaya, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Bagaimana itu mungkin? Kalau kamu dibenci, justru berikanlah kepada dia perhatian dan kasih sayangmu. Jika kamu ditampar pipi yang satu, berikan pipi yang lain. Artinya, relakan. Orang mungkin melampiaskan amarah kepadamu, tetapi doakanlah dia. Justru seperti itu sulit dilakukan, karena begitulah cinta kasih Allah itu seperti itu. Kita tahu Tuhan Yesus Kristus itu nantinya dianiaya. Ia mengatakan ini kepada murid-muridnya selagi ia masih mengajarkan mereka itu. Tetapi ia membuktikannya di dalam hidupnya. Karena dia datang bukan untuk mengasihi satu dua orang yang mengasihi dia, tetapi dia mengasihi seluruh manusia ini. Setiap orang yang berdosa itu ditebusnya. Setiap orang yang berdosa itu ditebusnya. Karena itu orang paling malanglah di hadapan dunia ini, yaitu Yesus Kristus itu. Orang yang paling malang karena mengalami segala sesuatu yang paling tidak mengenakkan, tetapi justru dia datang itu, untuk membuktikan apa cinta kasih ilahi itu. Cinta kasih ilahi mengasihi bukan
dengan secara alamiah. Bila orang mengasihi aku mengasihi dia. Atau seperti aku berharap bila kamu mengasihi aku akan mengasihi kamu. Masih ada syaratnya. Bila kamu mengasihi aku mengasihi kamu. Atau bila aku mengasihi kamu pun hendaknya mengasihi aku. Ingin balas berbalas. Tetapi cinta ilahi itu melewati semuanya itu. Ada sesuatu yang lebih yang menentukan apa yang kita perbuat itu seharusnya seperti yang dikerjakan oleh Kristus itu, supaya kita bisa disebut anak-anak Allah itu. Apakah bisa? Paulus menjawab, bisa. Karena dulu kita itu menyadari bahwa kita itu oleh Adam pertama, kita itu memperoleh hidup. Tetapi oleh Adam kedua, rohlah yang memberi hidup. Kalau Adam pertama itu dari dunia, Adam yang kedua itu dari surga. Dari surga datang untuk kita. Karena itu kita bersyukur bahwa dengan mengikutinya kita itu dapat, karena rohlah yang berkuasa. Karena itu mari kita bersyukur atas Tuhan Allah kita yang memberi kita perintah baru. Marilah bersyukur atas Tuhan yang berbelas kasih kepada kita. Amin.